dan orang Aceh menjuluki mereka sebagai si terantai, artinya yang terrantai, yang dirantai sama londo londo Belanda. Nah, itu. Jadi tidak patriotik ini artinya tidak melawan, menerima saja. Apakah mau mereka dijajah, mau gimana, mereka tidak patriotik. Itu yang tidak ada di suku-suku lain di Indonesia kecuali Papua, Buton, sama Maluku ya. Itu mereka patriotik. Sama mungkin suku Banjar, satu lagi, suku Banjar. Itu mereka, sama Lombok, itu mereka patriotik. Tapi tidak dengan yang di sentral Jawa ini, tidak. Mereka malah memilih menjadi londo ireng. Sampai sekarang kan mereka menjadi sarung tangan pemerintah untuk menjajah-jajah di daerah Kalimantan, ke Aceh, ke sini, mau ke Papua sana. Kebanyakan dari mana? Dari Jawa, Bang. Ini mohon maaf nih ya buat orang Jawa. Lihat realitanya, lihat saja. Jadi patriotik ini tidak dimiliki, tidak sebesar ya, tidak sebesar bangsa Aceh dari bangsa-bangsa lain. Makanya sampai sekarang bangsa Aceh ini masih melawan penjajahan. Mereka harus berdiri di tanah sendiri karena memang dasar si Aceh ini mereka tidak mau dijajah, tidak mau diatur. Mereka berhak atas tanah mereka, bahasa mereka, bendera mereka. Itu yang tidak ada pada bangsa-bangsa lain di Indonesia ya, kecuali Papua, Maluku mungkin ya. Itu. Adakah gerakan pemberontakan selain Aceh, Papua, Maluku? Mungkin dulu ada di Jogja ya. Tapi Jogja sekarang udah nyesel juga kan gabung Republik. Kemarin si apa, orang putra keratonnya nge-tweet itu nyesal juga gabung Republik kan gitu. Itu ya, itu coba cek kemarin mereka buat gitu, nyesal gabung Republik. Mereka memang udah masyarakat memang sudah kecewa, tingkat kepercayaan publiknya udah nggak ada, udah 0%, kecuali yang sarung tangan ya, kacung-kacung ya, yang menerima gaji per bulan ya, per bulan menjadi PNS ataupun menjadi pejabat. Tapi rakyat-rakyat biasa saya yakin udah udah ada yang Yo, nerima, Bang Roni. ada yang nerima aja, ada yang pengen mati aja lah Oke, oke. daripada ada yang Oke. ngomong ya, masuk surga jalur WNI Bang kan. Aceh. Roni, Bang, gilirannya Bang Roni, Bang. Lucu. Bang Roni, Bang. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang Roni. Jadi kita kan sudah mengikuti itu konflik Aceh mulai dari zaman daerah operasi militer, operasi jaring merah 90 sampai 98. Kemudian 98 sampai 2005 muncullah gerakan Aceh Merdeka, ya kan? Yang diakhiri dengan perdamaian yang di Helsinki, Finlandia, ya. Ada di situ perwakilan dari RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi situ sudah jelas dalam perdamaian itu bahwasannya pemberontakan berakhir dengan perdamaian. Sama juga dengan peristiwa dulu Daud Bereh DITII Aceh berakhir juga dengan perdamaian. Nah, jadi jangan sampai ini Aceh ini nanti timbul perlawanan lagi, nanti dilakukan operasi militer lagi, jadinya yang masyarakat jadi korban. Saya merasakan sendiri itu, masyarakat ini yang jadi korban nanti dikala gam konflik dengan TNI. Nah, sudah pasti pemerintah pusat tidak akan melepaskan Aceh, karena kalau Aceh lepas yang lain juga ikut lepas. Nah, itu menurut saya. Nanti ketika orang bangsa Aceh ingin melawan
pemerintah terjadi lagi darurat militer lagi di Aceh seperti 2003. Siapa yang mau bertanggung jawab atas korban-korban itu semua? Pelanggaran-pelanggaran HAM, masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa? Itu yang saya khawatirkan. Bukan apa-apa. Kalau memang pemerintah pusat itu memang tidak baik, ya dikritisi aja, di demo aja itu semuanya. Termasuk terhadap penanganan bencana di Aceh hari ini sekarang ini, yang saya nilai sangat lambat sekali. Oke, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Di 2 menit nih bang, masih panjang bang. Nggak pakai lagi nih waktunya. Ya, jadi Bapak Abang ini harus mikir dulu ya, Aceh ini mau merdeka ya. Tadi ada pernyataan bang, orang Jawa ini londo ireng itu bang, kayaknya ras juga itu, nggak bisa juga bang. Ya membanggakan suku Aceh, suku yang lain, tapi suku lain diomonginnya londo ireng. Oh, Dengan terkait alasan nggak mau terkait dengan merdeka. dengan itu masalah itu saya tanya sendiri sama pemerintah Belanda, kenapa pemerintah Belanda memusatkan semuanya di Jawa? Karena bagi saya khususnya bagi saya yang ada di Langsa, di Kuala Simpang itu kan banyak udah orang Jawa itu udah kawin sama orang Aceh, udah saling berbaur gitu. Nah, jadi ya kita semua saudara lah, damai-damai aja gitu kan. Itu menurut saya. Kalau masalah bendera itu diselesaikan dengan DPRA. Tapi kan DPRA, gini Dewan. bang, mungkin ada rasa kecewa ya bang. Kita nggak salahkan juga orang Aceh kemarin ini yang bencana ini bang. Penanganannya lambat ya, kelihatannya pemerintah pusat ini nggak peduli ya. Gimana itu bang? Jadi wajar dia pengen merdeka karena kecewa itu bang. Gimana itu bang? Ya, Bang mempertegas lagi bang. kalau kecewa semua masyarakat saat ini kecewa dari Sabang sampai Merauke itu kecewa karena apa? Ya karena kita tahu lah maksud pemerintahan Jokowi itu kan banyak sekali penyelewengan, korupsi besar-besaran itu di BUMN itu. Saya pikir itu masalahnya. Kalau yang lain-lain nggak ada masalah. Ini kalau penanganan bencana yang lambat ini ditunggangi lah sama kelompok-kelompok yang ingin merdeka ini. Jadilah seperti ini. Menurut saya seperti itu aja ya. Iya iya iya. Jangan sampai kalau Aceh ini ribut lagi, masyarakat jadi korban. Nanti ketika sudah GAM itu terjepit, nanti damai lagi.